Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah. Sekarang kita bertemu dalam pembahasan sifat jelek, sifat yang tercela selanjutnya, yaitu al-hasad. Hasud, bahasa Indonesianya. Hasud itu rasa tidak suka ketika ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Dan di hati kita mengharapkan nikmat tersebut menjadi hilang, menjadi habis. Huwa utawi al-hasud ikut tamani zawalin nikmah anil ghair. Berharap hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Wa amma tamani mislima lil ghair fayusamma ghibtah. Beda lagi ketika ada orang ingin punya nikmat yang sama dengan nikmatnya orang lain. Ini namanya adalah ghibtah, bukan hasud. Ghibtah itu apa ya? Sebuah keinginan di hati. Ya. Ketika tetangganya bisa berangkat haji, kita pingin berangkat haji. Tetangganya bisa beli mobil baru, kita pingin untuk beli mobil baru. Ini namanya ghibtah. Tapi ketika seseorang menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain itu menjadi hilang, ini namanya hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Walaysat bimadmumah. Kalau ghibtah bukanlah akhlak yang tercela. Bal hiya matlubah. Tetapi ghibtah itu adalah sesuatu yang malah diarahkan. Orang itu punya ghibtah, punya keinginan hati agar dia semangat dalam hidup, semangat dalam beribadah, semangat dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah. Kenapa ghibtah itu malah dianjurkan? Li'annaha sababul iktisabil khisal al-hamidah. Dikarenakan ghibtah atau keinginan hati tersebut itu sebuah sebab untuk mendapatkan sebuah keadaan yang terpuji. Ingin bisa melakukan jamaah subuh atau jamaah 5 waktu di masjid. Dengan sebuah keinginan hati. Dari keinginan tersebut sehingga seseorang tadi bisa menjalankan sesuai dengan perintah agama. Sesuatu yang terpuji. Walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tersebut, keterangan tadi menjelaskan tentang ghibtah ataupun hasud tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yaghbidu wal munafiku yahsud. Kalau orang mukmin ghibtah, dalam artian hanya keinginan, punya keinginan nikmat yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi orang-orang munafik, yahsudu. Kalau orang munafik tidak, orang munafik pingin nikmat yang sama dan juga pingin nikmat yang dimiliki oleh orang lain menjadi hilang. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat hasud, sifat-sifat menjadi orang yang munafik. Sekarang kita bahas, kenapa kok sampai seseorang itu punya sifat hasud? Wasbabul hasadi salah satu, ada 3 sebab. Al-awwal bu'dul mahsudi li fadilatin dhuharat min. Penyebab seseorang itu hasud, 1, karena benci terhadap orang yang dihasuti. Li fadilatin dhuharat min. Karena orang tersebut punya sebuah kelebihan yang tampak.
motornya baru, dan lain sebagainya. Au nikmatin saqahallahu ilaihi. Atau orang lain yang kita benci tadi, orang lain yang kita hasuti tadi, orang lain yang dihasuti tadi, itu mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Betul, dalam ayat Al-Quran dijelaskan wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu yang telah diberikan kepada kamu, ceritakanlah. Iya, tapi sesuai dengan kadarnya. Diceritakan tadi dalam artian bukan dipamerkan, tapi diinfakkan sesuai dengan haknya. Karena pamer itulah bisa menimbulkan sifat hasud di dalam hati orang lain. Penyebab hasud yang kedua, asani tafawwukul mahsudi fil fadli. Yaitu ada selisih dalam masalah keutamaan dengan orang yang dihasud. Misalkan kita punya gaji 5 juta. Orang lain punya gaji 10 juta. Ini menimbulkan sifat hasud pada diri seseorang. Pada diri kita. Bihaisu ya'jizu al-hasidu anil wusuli ilaihi. Dengan gambaran orang yang hasud tadi tidak mampu untuk mendapatkan gaji yang orang, seperti halnya orang yang dihasud. Seperti contoh tadi, kita dapat gaji 5 juta, orang lain dapat gaji 10 juta, dan kita tidak mampu untuk mendapatkan gaji 10 juta seperti orang tersebut. Ini salah satu sebab yang kedua, sifat hasud muncul pada diri seseorang. Asalis yang ketiga, suhul hasid bil fadhail. Tidak sukanya orang yang hasud terhadap keutamaan-keutamaan. Dia tidak suka dengan yang namanya mobil. Maka ketika ada tetangga kok punya mobil, beli mobil, itu menyebabkan perasaan di dirinya karena dia dasarnya tidak suka pada mobil. Kok tetangganya beli mobil, maka dia pun mengharapkan mobilnya tetangga tadi segera hilang. Allah, paling dilukas ditarik lesing, paling dilukas didol punya rutang. Ini adalah contoh daripada sebuah sifat hasud pada hati seseorang. Fayahsudu kullaman nalahu khairun. Maka orang ketika sudah tidak suka dengan fadilah, tidak suka dengan keutamaan atau kenikmatan-kenikmatan tertentu, maka dia akan hasud pada setiap orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ingat, 3 penyebab hasud bisa tumbuh di hati. Yang pertama adalah benci terhadap orang yang dihasuti. Solusinya jangan mudah membenci orang lain. Yang kedua adalah tafawwukul mahsudi fil fadli bihaisu ya'jizu al-hasid an wusul ilai. Selisih daripada apa yang kita dapatkan dengan yang didapatkan oleh orang yang dihasut. Maka solusinya adalah menerima apa yang sudah diberikan Allah terhadap kita. Menjauhkan pandangan dari nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Biasakanlah agar kita tidak selalu meneliti nikmat-nikmat yang diberikan, yang dimiliki oleh orang lain. Tapi dibiasakan bersyukur terhadap apapun nikmat yang telah kita dapatkan. Bahasa Arabnya ridha bil maujud. Selalu ikhlas dengan apa yang sudah ada. Sebab yang ketiga adalah
Sukhul hasid bil fadhail. Benci terhadap nikmat-nikmat Allah yang tertentu. Nikmat yang tertentu yang diberikan oleh Allah. Contohnya benci kepada namanya nikmat kendaraan baru. Tidak suka dengan kendaraan baru. Saya itu tidak suka dengan kendaraan baru. Saya itu sukanya dengan kendaraan second. Kendaraan baru itu rugi dan sebagainya. Karena benci terhadap wujud nikmat yang seperti itu, maka ketika ada orang mendapatkan nikmat berupa kendaraan baru, dia akan membenci, dia akan muncul sifat hasud pada orang. Sekarang, apa yang bisa menghilangkan hasad di hati kita? Walladzi yudhibul hasada minal qulub. Adapun perkara-perkara yang bisa menghilangkan sifat hasud di hati, yang pertama at-tamasuk biddin, yaitu berpegangan kuat dengan ajaran-ajaran agama. Wa mulahadhatu ma fil hasad minad dharar, dan coba memahami bahwasanya ketika ada sifat hasud di hati, yang muncul adalah bahaya dan ancaman-ancaman kelak untuk masuk neraka. Kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Kalau kita paham hasud itu hanya membuat kesengsaraan, kenapa kita harus memelihara hasud? Yang ketiga, perkara yang bisa menghilangkan hasud di hati, waridho bil qadha'i wal qadar. Ikhlas, ridho dengan takdirnya Allah, dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Wa mimma warada fi dzammil hasad qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil-dalil yang menganggap hasud itu adalah perkara yang jelek, yaitu dawuhnya Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Hasud itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan seseorang, seperti halnya membakarnya api terhadap kayu-kayu yang sudah kering. Cepat sekali terbakar. Begitu juga amal ibadah kita akan hilang pahalanya, akan hilang artinya ketika kita punya sifat hasud pada orang lain. Para pemirsa rahimakumullah, semoga pertemuan kita kali ini betul-betul bermanfaat, sehingga kita bisa dijauhkan dari sifat hasud yang sangat membahayakan pada diri kita dan juga membahayakan pada orang lain. Semoga kita semua selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tetap iman, Islam, dan kelak kita adalah orang yang husnul khatimah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.